Halo semua, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu 30 Januari sekitar pukul 15 lebih 20 menit. Nah, kita akan kembali ya dengan pembahasan kita mengenai harga Bitcoin. Dan untuk 7 hari ke depan tentu saja. Nah, kalau kita perhatikan nih, melanjutkan pergerakan kita yang tempo hari sempat kita bahas gitu ya. Market bergerak sideways dengan range-nya ini saya perluas lagi, ini juga saya lanjutkan ya. Jadi zona pergerakan kita antara ini ya, di angka 39 dengan bawahnya di kisaran 35.000 gitu ya. Dan sepertinya ini akan berlangsung cukup lama ya teman-teman ya. Bisa jadi untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan nih. Jadi bukan hanya 1 minggu saja prediksi saya. Jadi kalau marketnya seperti ini akan bisa berlangsung 1 sampai 2 minggu gitu. Nah, kemarin nih sekedar cerita aja ya nih buat teman-teman yang lain juga. Kita sempat selain saya analisa sendiri juga sempat ngobrol dengan Pak Riki, dan komentarnya Pak Riki hanya begini. Wah, susah nih kalau belum Imlek ini susah gitu ya. Maksudnya susah naik gitu. Jadi ya pergerakan rebound ini mungkin tidak akan terlalu panjang. Bisa jadi kita akan melihat pergerakan tekanan ke bawah lagi. Dan range-nya harusnya tidak akan terlalu jauh dari ini. Setidaknya untuk 7 hari ke depan gitu ya. Walaupun bisa jadi ini akan 14 hari gitu. Oke. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, lebih tepatnya dari salah satu komentar saya cek ingin diminta analisa mengenai Mina dan XRP gitu ya. Kalau Mina karena saya kurang terlalu familiar, saya tidak akan bahas dulu saat ini, masih saya pelajari. Namun kalau XRP saya rasa saya masih bisa bahas gitu ya. Jadi kita akan masuk ke XRP juga nih. Jadi untuk Anda yang kemarin sempat memberikan komentar menanyakan mengenai nasib Mina dan XRP, saya jawab satu dulu ya gitu ya. Yang XRP dulu gitu. Karena yang kalau Mina ini saya butuh studi lebih lanjut karena saya pengen tahu dulu kira-kira background untuk long termnya seperti apa gitu ya. Karena XRP ini sebenarnya bisa dikatakan dia ini akan dipakai sebagai support atau mata uang kedua untuk Japanese yen gitu ya. Sehingga banyak pihak yang menyampaikan bahwa seharusnya XRP ini di lock tidak akan bisa terbang di atas $2 gitu ya. Jadi pergerakannya harusnya berkisar antara 1 sampai 2 USDT harganya gitu ya. Jadi bisa dikatakan saat ini kondisinya memang lagi low gitu ya. Oke. Nah, bisa kita perhatikan di sini untuk pergerakannya saat ini malah masih menunjukkan downtrend gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini di weekly-nya gitu ya. Kalau tadi daily, sekarang di weekly-nya ini juga pergerakannya masih cenderung downtrend gitu ya. Tahu dari mana? Anda bisa perhatikan dari hampir semua indikatornya masih mengarah downtrend, walaupun ininya dia sudah terbuka cukup lebar gitu ya. Jadi sudah tidak sama-sama mengarah ke bawah lagi. Ini mengindikasikan bahwa dalam 1-2 minggu ke depan kalau prediksinya benar, itu seharusnya dia akan bergerak di kisaran antara 0,6 ini sampai 0,7 atau 0,8. Jadi mentoknya di sini nih. Nah, 0,79 gitu ya. Nah, saya katakan 0,7 atau 0,8 gitu. Jadi untuk sementara memang tidak akan ada pergerakan naik yang terlalu signifikan karena market dari BTC-nya sendiri juga tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan gitu ya. Jadi kalau di weekly ini kita bisa expect pergerakannya sampai 9 minggu ke depan gitu ya. Ini kalau prediksi saya sampai 9 minggu ke depan harusnya pergerakan tidak jauh dari angka 0, sini ya, 0, sorry bukan 6 tapi ini 55, 0,55
dengan batas terbawahnya di sini. Oke, jadi kalau tanya, Pak bisa mentok lagi turun kira-kira sampai ke berapa? Ya mentoklah di 0,4441 gitu ya supportnya. Kemudian untuk pergerakan ke atasnya dia harusnya tidak lebih dari 0,8 gitu. Sementara kalau dari sisi daily-nya, yang berarti kita bisa expect untuk 9 hari ke depan, maka 6-9 hari ke depan maksud saya, itu pergerakannya malah cenderung sideways yang sangat kecil gitu ya. Ya ini kecil banget sih memang gitu. Oke. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman ingin bagikan ke teman-teman yang lain, silahkan gitu ya, agar lebih banyak lagi yang bisa sama-sama belajar bersama dengan kita. Teman-teman juga bisa komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sehat selalu dan sukses buat kita semua.